Awal mulanya saya berkarir di Bawaslu itu sebagai sekretariat ASN pada sekretariat Bawaslu Sulsel pada zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, halo sahabat Bawaslu Kota Makassar. Bertemu lagi dengan saya Denggula dalam acara podcast kali ini. Senang rasanya kami bisa kembali menyapa sahabat semua dalam edisi ke-7 program podcast Bawaslu Kota Makassar. Dan pada podcast kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber dari Bawaslu Kota Makassar, yaitu Bapak Nusri Islah ST, dan beliau telah hadir di tengah kami semua. Selamat pagi Pak. Pagi dan Lula. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak, Bapak telah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast kami Pak. Kenapa pada podcast kali ini Pak, kita akan berbincang-bincang mengenai tupoksi Bapak selama bekerja di Bawaslu Kota Makassar Pak. Dan bisa Bapak mungkin ceritakan sedikit awal mula Bapak masuk pada Bawaslu Kota Makassar, posisi Bapak sebagai apa, dan sehari-hari tugas Bapak di sini sebagai apa Pak? Ya, makasih Denula. Saya bertugas di sini sebagai Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum. Awal mula masuk itu saya dilantik oleh Sekjen Bawaslu RI 27 Desember 2021 selaku pejabat pengawas, atau kalau dulu lebih dikenal dengan Eselon 4, ya, pejabat pengawas pada Satker Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Awal mulanya saya berkarir di Bawaslu itu sebagai sekretariat ASN pada Sekretariat Bawaslu Sulsel pada zaman kepemimpinan Kepala Sekretariat Pak Sudirman. Kemudian saya di saat itu adalah staf di bagian hukum Humas Data dan Informasi Datin di Humas. Dari staf UDA kemudian saya dimutasi ke staf SDM dan organisasi. Kepala bagian waktu itu Pak Haji Mulis Masud SSTP MH. Nah, pada saat Kepala Sekretariat yang baru 2020 Pak Dr. Jalaluddin, saya dilantik menjadi koordinator sekretariat, ditugaskan di daerah. Saya ditugaskan di daerah di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo. Ya, kurang lebih selama setahun bertugas di Sekretariat Bawaslu Wajo selaku koordinator sekretariat. Saya banyak mendapatkan pengalaman pembelajaran selaku koordinator sekretariat di Kabupaten Wajo. Oke. Nah Pak, Bapak kan tadi menceritakan Bapak pernah berada di Bawaslu Wajo selaku koordinator sekretariat Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan adakah perbedaan yang Bapak rasakan saat berada di Bawaslu Wajo dan saat ini berada di Bawaslu Kota Makassar? Ya, perbedaannya tentu ada, ya, terutama dalam mekanisme kerja. Kalau di Sekretariat Bawaslu Wajo selaku koordinator sekretariat, saya dibantu satu orang bendahara yang merupakan ASN yang bertugas di Wajo, di Sekretariat Bawaslu Wajo, karena beliau bendahara waktu itu adalah ASN yang ditugaskan, dia dari Pemdanya ditugaskan membantu di tugas-tugas administrasi dan keuangan di Sekretariat Wajo. Nah, setelah dimutasi ke Satker Sekretariat Bawaslu Makassar, saya bekerja selaku pejabat pengawas, mendapatkan pengalaman baru, pembelajaran baru dalam bekerja, karena ini sangat teknis sekali. Saya bekerja pada bidang teknis, terutama terkait penanganan pelanggaran dan memberikan support administrasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Makassar. Begitu, Denula. Oh iya Pak. Nah Pak, saat ini kan kita ada rencana akan ada launching terkait hotline layanan aduan penanganan pelanggaran Pak. Mungkin Bapak bisa
menceritakan dari mana awal mula inovasi ini lahir, Pak. Ya, ya dan Lula, saya saat ini masih status sebagai peserta diklat pendidikan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau dulu dikenal pelatihan PKP itu adalah pejabat eselon 4 atau pelatihan pada tingkat Kasubag. Ya, saya sesuai surat tugas yang diberikan Kepala Pusdiklat Bawaslu RI mulai 19 Mei sampai dengan 31 Agustus. Saya selama sebulan ada di Badan Diklat Sulawesi Selatan kerjasama dengan Badan Diklat Goa, ditugaskan untuk mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, di pelatihan kepemimpinan pengawas itu kita mendapatkan tugas untuk menyelesaikan satu rencana aksi. Rencana aksi ini yang akan digunakan selama bekerja di kantor atau di instansi saya berasal di Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Nah, rencana aksi yang saya buat adalah layanan hotline aduan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Makassar. Nomor hotline 0812 4407 1955. Begitu dulu. Iya, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, semisal gini, ada masyarakat yang mungkin mengetahui adanya pelanggaran pemilu, Pak. Nah, misalnya si A ini ingin melakukan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Makassar, Pak. Kepada Bawaslu Kota Makassar, Pak. Nah, apakah si A ini langsung menghubungi nomor hotline tersebut ataukah dia terlebih dahulu datang ke kantor Bawaslu Makassar, Pak? Oke, Delula. Di nomor aduan layanan Bawaslu Kota Makassar yang saya buat sebagai inovasi saya sebagai peserta diklat kepemimpinan itu menggunakan WA sistem business center, di mana pada saat nomor aduan ini dihubungi via WA, dia akan langsung muncul form yang akan diisi oleh warga atau pengadu adanya dugaan pelanggaran di lokasi. Kemudian nomor aduan ini bukan hanya dalam bentuk WA bisa dihubungi, tapi dia juga bisa sebagai call center. Call center bisa dihubungi. Nomor aduan layanan ini sifatnya informasi awal bagi Sekretariat Bawaslu Kota Makassar bahwa adanya dugaan pelanggaran di lokasi. Seperti itu. Oh ya, Pak. Apa harapan Bapak terkait layanan aduan penanggalan pelanggaran ini, Pak? Maksudnya harapan kedepannya untuk Bawaslu Kota Makassar, Pak? Ya, harapan kedepannya nomor layanan aduan ini setelah kita lakukan uji publik, kita lakukan sosialisasi dengan stakeholder eksternal Bawaslu Kota Makassar, ini akan dikenali publik, dijadikan nomor aduan service center menggunakan prinsip QQT, kualitas layanan yang mudah, kuantitas layanan yang banyak yang mudah dilayani, kemudian waktu yang cepat mendapatkan respon dari Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Dengan nomor aduan layanan ini, saya berharap selaku reformer pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini bisa digunakan secara berkesinambungan terus-menerus, bukan hanya pada saat saya mengikuti diklat kepemimpinan pengawas ini, tapi bagaimana nomor ini dimiliki publik, karena sifatnya informasi awal bagi Sekretariat Bawaslu Kota Makassar. Kemudian nomor layanan aduan ini adalah menggunakan nomor yang mudah dipahami oleh publik, mudah dihafal begitu oleh publik. Seperti 0812 4407 1955. Ya, 1955 ini saya ambil dari sejarah kepemiluan di Republik ini. Jadi 1955 itu adalah sejarah pemilu pertama di Indonesia. Makanya agak mudah dihafal dengan nomor aduan 1955. Kemudian nomor aduan ini adalah support kepada berbagai aplikasi yang sudah ada di Bawaslu. Kan di Bawaslu sudah ada aplikasi yang dibuat, ada aplikasi sistem penanganan sengketa, sistem pelaporan, seperti itu. Oh iya, Pak. Nah, Pak, saat ini kan tahapan pemilu sebentar berjalan, Pak, yaitu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, Pak. Apakah inovasi ini, Pak, bisa digunakan pada tahapan sekarang ini, Pak? Ya, baik Delula. Nomor ini ya sudah bisa digunakan karena sesuai dengan surat pembentukan tim rancangan aksi perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar nomor 021 garing 7 2002 bahwa kita punya ada tim yang bertugas baik secara piket maupun pembagian job di dalam surat di penggunaan layanan ini. Ya, kita sudah bisa akses mulai dari masa tahapan verifikasi faktual partai politik ini. Kemudian nomor ini kita bergantian dengan teman-teman staf di sekretariat sebagai operator atau penerima layanan aduan. Seperti itu. Kemudian nomor ini rencananya setelah di milestone rencana aksi saya sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan uji publik, kemudian nomor ini akan launching. Ya, seperti itu, Delula. Oh ya, Pak. Terkait ini waktu peluncingannya kapan ya, Pak? Ya, rencananya launching nomor ini insya Allah jika tidak ada aral melintang akan dilakukan pekan depan bersama-sama dengan pimpinan Bawaslu Kota Makassar dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar dan melibatkan stakeholder eksternal secara YouTube. Ya, seperti itu. Oh ya, Pak, terkait peluncuran inovasi ini, Pak, kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Baik, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak, perbincangan kita tentunya sangat menarik, Pak, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Pak, mungkin perbincangan ini bisa dilanjutkan di kesempatan lain, Pak. Oke. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah perjumpaan kita pada podcast kali ini. Saya Den Lula beserta kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan kalian semua. Jangan lupa tonton terus tayangan podcast Bawaslu Kota Makassar melalui kanal YouTube Humas Bawaslu Kota Makassar. Dan silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan terhadap kami dalam memberikan informasi dan edukasi terkait kepemiluan dan pemilihan. Nah, Pak, mari kita tutup podcast kali ini, Pak, dengan tagline Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.